Selamat sore, Shalom. Nah, kita akan baca bersama di dalam Matius 22 ayat Matius 12 ayat 22 hingga ayat 29. Ayat yang pertama, ayat yang genap dibaca oleh ibu-ibu, kemudian ayat 23 para pria. 2, 3. Ayat 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini anaknya anak Daud. Para pria, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusir? Sebab merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 9 sama-sama. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang yang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Haleluya, mata terlalu sekeleng nih, tidak bisa lihat dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Nah, beta dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini tentang Injil Matius 12 ayat 22 hingga 29. Nah, kita telah membaca bagaimana pelayanan Yesus untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan dan menyembuhkan orang bisu, orang sakit semua. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini kita bicara tentang setan atau iblis, ya. Pada tema yang ada itu Yesus dan Beelzebul. Nah, iblis dalam bahasa Yunani memakai kata diabolos, ya, yang artinya penuduh, pemfitnah atau pengumpat. Ya. Sedangkan iblis dalam bahasa Yunani memakai kata, ya, berikut dalam bahasa Ibrani setan dipakai kata satan yang berarti musuh. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran dan bapa segala pendusta. Jadi kalau sampai hari ini kata dusta kecil-kecil, itu berarti bapak kita seperti itu. Amin. Jadi kita berharap tidak ada dusta di antara kalian. Ya, kalau dusta itu memang berasal dari setan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau tanya, di antara Bapak Ibu siapa sudah pernah lihat setan? Tidak ada? Kalau beta sudah, sejak SD kelas 3 itu pernah lihat jam 12 siang. Nah, itu dalam satu rumah ada pohon-pohon besar di situ, dan Alkitab bilang setan ini tinggal di tubur-tubur, di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di pohon-pohon yang besar. Dan waktu itu jam 12 beta lihat dari jauh itu mereka semua putih seperti orang barat. Rambutnya pirang sementara cari kutu. Dan waktu lihat itu langsung saya pulang, tidak masuk lagi rumah itu, saya pulang. Nah, itu masih kecil. Tapi beta dengar bahwa orang tua bilang kalau anak yang lahir dengan sarung itu bisa lihat setan, bisa lihat orang mati dan sebagainya. Ya, jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu juga ada mungkin lahir dengan sarung full atau kepala saja, mungkin ada juga. Nah, entah itu betul atau salah, tapi nyatanya kita lihat. Dan sore hari ini juga kita ingin sampaikan itu bahwa ada dua kuasa supranatural yang bekerja di bawah kolong langit, ada kuasa Allah dan kuasa iblis. Kuasa Allah yang luar biasa bekerja untuk menarik katong, merebut katong untuk keselamatan yang kekal. Tapi kuasa setan, roh jahat, Lucifer ini menarik banyak orang untuk masuk dalam kekekalan, kematian kekal. Jadi
tidak cukup kita memberitakan firman Tuhan, tapi kita juga harus tahu strategi iblis dalam peperangan rohani. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita sejak SMA kelas 2 dan pulang di kampung, waktu itu saya belum bertobat betul-betul. Tapi nyatanya waktu di sana Tuhan bisa pakai mengajar anak-anak SMP kelas 3, mengajar tentang pertobatan, siapa itu Yesus. Pada akhirnya Tuhan pakai waktu orang sakit, orang dirasukan, saya berdoa sembuh. Dan mereka itulah sekarang sudah jadi hamba Tuhan semua. Saya tidak pikir bahwa nanti mereka ini nanti dipanggil oleh Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, jadi orang-orang percaya yang sekarang. Nah, itulah cara Tuhan. Jadi sebagai anak muda, pemuda, jangan pikir bahwa cuma Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai majelis jemaat, tidak. Tuhan pakai siapa saja. Amin. Tuhan pakai anak muda, anak remaja, Tuhan pakai. Ya, Tuhan pakai. Ya. Dan kita belajar tentang firman Tuhan di sore hari ini, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang kita belajar, yaitu tanda-tanda orang yang kerasukan setan. Nah, kerasukan setan ini bisa terjadi orang yang pengaruh jiwanya, kemudian orang yang stres bisa mengalami kerasukan setan. Ya, mungkin ada di sini Ibu Bitsi ya, Ibu Bitsi punya suami pernah beta layani di rumah sakit jiwa. Itu peperangan rohani. Ya. Jadi seorang yang terganggu saraf dan itu bisa ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Dan pelayanan ini dipercayakan bagi siapa saja. Ya, kalau kita baca Injil, keempat Injil itu Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, mengusir setan, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, semuanya disertai dengan pelayanan-pelayanan yang lain, itu mujizat terjadi dalam mengusir setan. Nah, beta dan Bapak Ibu juga begitu, bukan hanya ketong melayani lalu begini, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita untuk mendemonstrasi kuasa Allah di mana saja. Amin. Banyak hamba Tuhan yang dipakai mengusir setan, tapi nanti kita lihat hamba Tuhan itu bisa mengusir setan, tapi kita bisa lihat buahnya. Ya, dia bisa berdoa, orang sebut dia bisa berdoa, mujizat terjadi, tapi kita lihat lagi buahnya, apa buahnya benar ikut firman Tuhan, ataukah dia masih 50-50, seperdua dunia, 50% dunia. Karena ada banyak hamba Tuhan yang begitu melayani, tapi pakai dua ilah. Ya. Saya masih ingat waktu SMA kelas 2 pulang sampaikan firman Tuhan, mereka katakan bahwa di kampung, isu di dalam kampung bahwa di kampung ini sekarang ada orang yang ada bidat, ada pengajar-pengajar palsu. Padahal saya berdoa buat Tuhan lakukan mujizat waktu itu. Yang mengkritisi kita adalah ketua klasis, bayangkan. Ketua klasis. Ya, bilang ada bidat, ada pengajar-pengajar palsu. Saya bilang tidak, saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus. Dan mujizat pasti terjadi. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kuasa ini diberikan pada beta dan Bapak Ibu. Amin. Markus 16 ayat 15 sampai 18 itu sudah jelas. Ya. Jadi mari kekasih Tuhan, teruskan Allah, tanda-tanda orang yang kerasukan setan. Yang pertama, secara fisik pandangan yang kosong, keadaan kesurupan, kekuatan yang luar biasa. Kemudian gangguan dari ada juga dari usus pencernaan makanan. Jadi ada terkadang terjadi usus dan pencernaan makanan itu membuat orang juga bisa kenal kerasukan setan atau sakit jiwa. Jadi waktu ketemu melayani orang seperti begini, kita mesti harus mendeteksi dengan baik. Apa ini dari setan kah? Apa ini dari lambungnya yang sakit kah? Apakah ini dari gangguan jiwa kah? Kita harus mendeteksi itu sebagai seorang pelayan. Ya, kemudian reaksi yang tidak enak, kemudian nafsu seksnya yang tinggi, sesak nafas, suara dari mulut, tindakan-tindakan yang keras dan nafsu liar, bau busuk. Ini terjadi dalam setiap pelayanan ketua, dalam mengusir setan. Nah, keadaan fisik kita harus sedikit lagi, fisiknya baik atau tidak ini. Terkadang waktu bicara saja baunya luar biasa. Nah, beberapa bulan tahun kemarin kita layani ada rumah makan satu di pinggir ini, itu bapaknya anaknya terserang semua Pak, serangan kuasa kegelapan kerasukan. Kita layani di sini, habis layani sembuh, mereka tidak lagi bekerja sini, kembali ke komunitasnya. Nah, tahun kemarin juga berangkat pulang, semua meninggal lagi. Ya, terkadang begitu rencana lu selamatkan orang itu begitu. Ketika ketemu berdoa menghancurkan kuasa setan, roh setan itu pergi, tapi orang yang sendiri tidak mau bertobat, maka Tuhan lagi merebut mereka.
Jadi mari Bapak Ibu kita tetap dalam pelayanan ini, kita percaya bahwa Bapak Ibu juga akan pasti dipakai dengan luar biasa. Ya. Hal yang kedua, secara emosional, depresi atau tertekan, merasa bersalah, sifat yang liar. Itu dalam orang-orang yang kerasukan setan, hal-hal itu terjadi. Ya, terkadang ada emosional sampai berteriak, sampai terkadang tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Kemudian hal yang ketiga, itu gangguan mental dan kebingungan. Ini juga terjadi bagi orang-orang yang tanda-tanda itu menyertai dalam orang-orang yang kenal kerasukan. Kemudian yang keempat adalah spiritual, melawan firman Allah, melihat roh-roh jahat. Nah ini juga pernah beta layani seorang ibu yang tertabrak, masih kerusuhan. Tertabrak di angkatan laut itu 2 ojek gunting kasih putus dia sekali, kasih mau mati dia. Ternyata waktu pelayanan beta komunikasi, kenapa itu harus terjadi? Ibu bilang, ya karena saya punya saudara-saudara mau rebut harta dari beta lalu dong mau bunuh beta dengan cara kuasa kegelapan. Nah beta layani dia sembuh. Jadi waktu pelayanan malam itu juga dia bilang ada roh-roh setan yang datang semua, yang datang. Dong punya kepercayaan tetanemu yang datang semua. Tapi beta perangi. Ya, jadi waktu kita memerangi seperti begini kita juga memperlengkapi diri kita dengan kuasa. Ya, hadirat Allah, kita minta pengampunan dari Tuhan, kita minta seluruh perlengkapan senjata menutupi kita, dan kita maju berperang. Dan waktu layani, dia sembuh total Bapak Ibu. Bayangkan 2 ojek tabrak dia, tapi pelayanan malam itu. Orang sementara baku tembak di negeri lain, masanya siapa mau urus orang sakit begini. Tapi dilayani sampai dia sembuh total. Nah itu kuasa kegelapan yang bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang kurang percaya. Bagian yang keempat, bagian yang berikut adalah pelayanan mengusir setan. Nah, Injil Markus, Lukas, Matius, Yohanes itu banyak sekali ada perbuatan-perbuatan dahsyat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di Markus itu ada 8 bagian firman Allah bahwa Yesus mengusir setan, mulai dari kerasukan di rumah ibadat, kemudian sakit dan kerasukan di Gerasa 2000 setan pindah ke babi. Ya, itu di Injil Markus. Kemudian perempuan yang dirasuk kemudian mengusir setan roh jahat, itu banyak sekali. Kemudian tentang Maria Magdalena yang terlepas dari 7 roh jahat. Itu semua yang Tuhan Yesus layani. Ya, dan beta percaya bahwa saudara dan beta juga pasti dipakai. Amin. Bukan saja ketemu di sini lalu ini, tapi di luar sana banyak orang dirasuk setan Bapak Ibu. Ya, di luar sana tetangga-tetangga katong, ya banyak sekali. Ya. Jadi beta lingkungan di beta itu terkadang begitu. Kalau beta pelayanan seperti kerasukan setan, beta masuk saja. Dan itu agama lain sudah datang berdoa. Agama lain. Sementara berdoa pendeta datang mesti pakai baju kebesaran dulu baru berdoa. Beta biar baju koskutan tapi maju. Sebagai prajurit Kristus, tumpangan tangan langsung sembuh. Itu pelayanan beta itu banyak sekali yang Tuhan lakukan. Pelayanan kerasukan setan ini. Ya. Jadi ya pengalaman untuk itu banyak sembuh. Tapi ada pelayanan mengusir setan ini ada banyak pengalaman yang diterima adalah bisa komunikasi, wawancara dengan setan. Bisa tingkat itu bisa wawancara. Ya, waktu layani komunikasi, kamu Lucifer, ya bicara ngomong. Itu bisa. Ya, jadi ada beda-beda, ada penyakit yang dibawa setan dalam pelayanan kita mesti telusuri lagi, kita mesti selidiki lagi. Kalau bawa di dokter 1, saya sembuh, bawa di hamba Tuhan 1, berdoa saya sembuh, berarti kita selidiki dengan benar. Ya, sehingga kita dapat sedikit dengan benar, maka misalnya si A ini sakit karena orang ini, ya kita tempur dia. Kita tempur apa dengan cara apa? Kita perangi roh yang ada tuh. Misalnya dia terima misalnya dia terima dari orang buton misalnya. Orang buton ini nama ini. Ya kita serang nama itu. Kita tidak perlu diserang dia, tapi kita cuma mempersiapkan diri. Minta darah Yesus tutup bungkus keluarga, suami istri, anak-anak, mantu, cucu semua ditutup bungkus oleh darah yang kedua berperang. Tapi kalau tidak, serangan balik. Serangan balik pasti katon terima. Katon sudah dapat tapi cucu-cucu bisa dapat semua nih. Ini dalam melayani dan setan seperti begitu. Ya, jadi katon juga mempersiapkan diri sebagai prajurit, sebagai jenderal. Kita maju dengan pangkat jenderal karena setan juga punya tingkat-tingkat. Ya, pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, semua tingkat-tingkat.
Jadi ada wali kotanya, gubernurnya, semua ada. Jadi kalau katong ngusir setan dengan cuma satu strap, sersan, setan bilang, beta keluar ke ale keluar ini. Seperti 7 anak Skewa itu kan mereka mengusir setan, mereka dia hancurkan semua. Karena itu. Jadi kalau pelayanan ini memang butuh orang yang betul-betul sungguh-sungguh punya itu dengan Tuhan. Ya, pujian penyembahan, siapkan diri betul, baru maju perangi. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita juga senang, katong dalam setiap pelayanan kita, katong jam biasa-biasa Tuhan pakai. Amin. Tapi terkadang katong ragu kuasa Allah. Ya, kita sudah banyak sekali pelayanan setan-setan nih, kerajaan-kerajaan ini dihancurkan dulu. Ya, kemarin, bulan kemarin ada satu di situ. Itu berapa pendeta yang sudah datang berdoa, tapi mereka tidak selidiki dengan baik. Dan saya selidiki, wah ini luar biasa, orang buton yang terlibat. Ada 3 orang yang terlibat ini, perangi bagaimana? Tanya nama, semua ambil nama semua, baru kita serang dia. Pagi sampai sore selesai. Sudah bersih, sudah masuk gereja, sekarang tidak lagi. Kita bilang selamat tinggal. Tapi kalau kembali lagi Anda urus sendiri. Begitu Bapak Ibu, jadi memang kuasa kegelapan bekerja dengan luar biasa kalau katong siapkan diri dengan baik untuk memerangi kuasa setan itu. Jadi mari Bapak Ibu kita berbagi bagi kita semua di sore hari ini. Hal yang kedua adalah peperangan rohani. Peperangan rohani pada dasarnya adalah peperangan antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Nah, kerajaan terang terdiri dari Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan malaikat Tuhan dan gereja Tuhan. Itu kerajaan Allah. Kemudian kerajaan kegelapan itu iblis, pemerintah dalam alam roh, penguasa-penguasa dalam roh, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Jadi teman-teman harus tahu kerajaan kegelapan yang mana, kerajaan Allah bagaimana, kerajaan terang itu bagaimana. Kita harus punya pengetahuan tentang ini. Kalau tanpa pengetahuan kita mau melayani orang-orang kerasukan, setan cuma masih ragu. Kalau kita usir dia keluar ke seng. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus layani orang sakit yang pertama dan minta pengampunan dulu Bapak Ibu. Biarlah berdoa pada darah Yesus Kristus, kuduskan kita semua, kuduskan istri, anak-anak cucu semua dulu, baru minta seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu lengkap itu, lengkap. Tuhan lengkapi aku dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan aku maju seperti pemerangi. Nah, waktu kita doa begini langsung masuk. Amin. Amin. Tim doa, amin. Jadi mari Bapak Ibu, ini beta berbagi supaya kita juga dalam menghadapi orang-orang sakit seperti itu, kita selidiki dengan benar. Supaya kita perang dong, atau hancurkan dong itu lebih mudah. Karena apa? Kita sudah ditutup bungkus oleh kekuatan darah Kristus, kemudian kita memerangi kuasa setan itu yang kerasukan itu. Jadi ini mari Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, ya coba buka di Markus 16 ayat 15 sampai 18 dulu. Markus 16 ayat 15 18 coba bagian di media. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat kecelakaan. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, pelayanan orang sakit juga begitu Bapak Ibu. Setelah kasih firman Tuhan, Bapak Ibu jangan jauh-jauh taruh tangan berdoa. Jangan pikir nanti ini dia sembuh atau tidak, setan lari atau tidak. Tapi yang jelas waktu kita tumpangkan tangan, kuasa itu mengalir dari kita turun kepada yang sakit itu. Katakan amin. Kuasa itu mengalir turun. Dan dia pasti, kalau itu setan dia pasti keluar. Kalau itu penyakit pasti sembuh. Itu pelayanan. Jadi tanda-tanda itu sudah menyertakan dalam pelayanan. Cuma bagaimana? Kalau katong setia sampai orang tadi ini, katong pernah usir setan, pernah berdoa dari orang sakit. Ini kan sesuatu yang salah buat katong. Padahal katong ini powerful. Amin. Doa pagi mantap, sate mantap, OS mantap, pujian penyembahan mantap. Katong meragukan apa? Amin. Pasti kita dipakai. Kita tak kurun di sini lah, banyak orang di luar sana sangat butuh pelayanan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu beta angkat ini supaya kita sebagai pelayan, tim pelayanan. Apalagi kita yang ada di cabang-cabang ini. Wow, selalu ada doa peperangan. Bagaimana merebut jiwa-jiwa di sekeliling kita di daerah yang kita punya cabang yang ada. Ya.
Jadi mari Bapak Ibu kita belajar terus. Ya, kita harus melindungi keluarga kita dari serangan balik, menjaga kesehatan. Ya, ketong dalam penyerangan ini pun jaga fisik kita harus sehat. Ya, kita tidak mungkin maju dengan sakit-sakit. Ya, kalau dalam tubuh yang lemah jangan coba-coba melayani orang kerasukan setan. Ya, waktu melayani pun jangan coba-coba jangan coba tutup mata. Ya, karena ada tutup mata dapat tampilan, dapat tendang, selesai. Ya, jadi siasat iblis itu begitu. Kemudian ya berpuasa, punya waktu dengan Tuhan lebih banyak, berpuasa. Nah, tetap tutup bungkus darah Yesus untuk keluarga itu harus ada. Di Ibrani 9 ayat 14, tetap rendah hati. Nah, ini rendah hati yang Tuhan taruh dalam setiap kata. Kalau kata saya rendah hati, kata sombong, angkuh, maka usir setan dari pagi sampai malam pun tidak bisa keluar, Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan tuntut yang begitu. Ketika Tuhan merendahkan diri dapat nadirat Allah, kata maju dengan pangkat jenderal, setan dia keluar, tidak ada komen. Katakan amin. Jadi mari Bapak Ibu, pelayanan ini sangat penting, ya. Menyembah orang-orang yang menyembah berhala, ya, itu juga repot Bapak Ibu. Ya. Kita pernah melayani orang-orang yang menyembah ular, sapotong begini. Bapak Ibu wawancara. Waktu itu sama-sama dan Bapak Otis berdoa, 2 orang berdoa dia saya mau keluar. Tapi waktu beta pelayanan pertama dia bilang begini, kalau sebut beta pun nama beta keluar. Itu Bapak Ibu sadar tuh. Kalau sebut beta pun nama beta keluar, beta mau sebut beta pun nama apa? Selesai pelayanan pertama, beta tanya tadi ada apa? Dia bilang, Bapak tadi ada bisi-bisi telinga ini kata nama Dodimus. Oh, setan nama Dodimus. Waktu itu ada ibadah di rumah, semua hamba Tuhan semua datang. Termasuk Pak yang bawa firman waktu itu Bapak almarhum Bapak Olah. Dia bawa firman Tuhan tentang kerasukan setan. Sementara firman Allah dia sudah mulai main putar pantas, sudah mulai goyang di kursi. Bapak Ibu kita mau bikin apa? Jadi waktu itu Bapak Otis dengan Bapak Abbas, kita bilang sudah 2 orang layani sudah. Tapi namanya beta sudah tahu, dia nama Dodimus. Dia bilang sebut beta pun nama, beta keluar beta balik. Sudah melayan, jadi sudah tanam kudu-kudu sudah begini minta bantuan dari Lucifer. Kalau Lucifer kirim pada 100 pasukan saya kata saya mampu, Bapak Ibu. Terus Bapak Otis lepas, beta bilang sudah dalam nama Yesus Dodimus keluar. 3 kali langsung keluar. Dia keluar lalu dia bikin 2 pelepasan pemutusan selesai lalu dia sekarang kawin anak 3. Kalau saya wawancaranya begini, Bapak Ibu mau datang, saya mau datang ambil dia untuk jadi ratu. Bayangkan, sudah ada ini dengan setan bahwa 17 tahun datang ambil nona ini jadi ratu. Bayangkan. Jadi pas 17 tahun setan datang memang. Lalu waktu itu pelayanan dari pendeta 1 ke pendeta 1 sampai saya nggak ada perubahan. Tapi waktu sampai di beta selidiki dengan benar. Lalu sudah dia selamat. Dia sembuh lalu. Beta bilang sudah sembuh masuk sekolah pendeta sudah. Nyatanya ya kawin lalu sudah punya anak 3 sekarang ini Bapak Ibu. Jadi memang begitu penyembahan berhala yang mereka pakai itu luar biasa. Jadi kalau ketemu melayani seperti begini deteksi betul. Amin. Jadi ini beta berbagi bagi Bapak Ibu supaya kalau temui hal-hal seperti ini jangan kaget ya. Jangan kaget dalam pelayanan mengusir setan, menyembuhkan orang ya. Banyak orang, banyak tentara-tentara yang waktu masuk tentara aja pakai berlapis-lapis, pakai orang ini, pakai orang ini, pakai orang ini. Waktu sakit kan dia kembali menurut tumbal. Jadi waktu ketong tahu seperti cuma tanya, saya bawa apa Bapak nama saya sudah ketong perangi dia. Ya. Jadi kesaksiannya memang kemarin-kemarin yang beta bilang minggu lalu ada satu itu begitu, dia sakit kurang lebih 3 bulan bawa dengan oto keliling kota Ambon dicari untuk berobat. Di dokter saya bisa, di pendeta saya bisa, tapi beta deteksi begini. Dia bilang dia kerja di kapal lalu dia pun teman-teman antam dia dengan kuasa kegelapan. Kita tanya siapa nama, oke, dapat 3 nama. Sementara lain layani datang dia bilang, Pak beta pun mama lai, suanggi lai. Oh mama tambah lai. Nah sudah, tambah mama lai. Nah, perangi sampai dia sembuh total. Bayangkan dia punya mama mantu, majelis. Waktu sementara berdoa dia tandang mama mantu tampias sekali. Tapi beta layani sampai dia sembuh total, sampai dia ojek. Kita bilang, nyong su ojek sama su gereja lai. Kata, Pak nanti sabar. Beta sentau sudah selesai beta tugas tanggung jawab selesai. Nah, pada akhirnya apa? Dia kembali kerja di kapal lalu pindah kapal lalu hilang.
hilang. Jadi banyak begitu rencana Tuhan untuk selamatkan mereka, tapi mereka tidak punya respon untuk bertobat, tidak mau datang buat Tuhan, ya Tuhan buat cara lain. Akan begitu. Jadi beta berharap ya, ini beta berbagi dengan Bapak Ibu pengalaman-pengalaman beta dan melayani kerasukan setan bagi kita semua. Jangan berkata ikut Tuhan, tapi saya tahu strategi melayani orang-orang yang kerasukan ini di lingkungan keton banyak, di keluarga keton juga banyak. Jadi mari Bapak Ibu kita tetap belajar. Kemudian yang berikut, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus mengatakan ini dalam Efesus 16 ayat 14 sampai 18 itu. Yang pertama, berdiri tegak, berikatkan pinggan kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan firman, memakai perisai iman, mengenakan ketopeng keselamatan, memakai pedang roh, dan berjaga-jaga dalam roh. Nah hal ini seluruh perlengkapan senjata waktu kita berdoa, Tuhan lengkapi beta dengan seluruh perlengkapan senjata. Baru maju. Amin. Jangan belum minta seluruh perlengkapan senjata, belum minta maju. Puf, kata saya mampu. Kata sudah dilengkapi semua baru maju sebagai prajurit Kristus. Itu serang dia. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kata di cabang-cabang ini ada banyak di sekeliling katong tuh kuasa-kuasa kegelapan yang memang dikirim. Dan mari tim-tim pelayanan siapkan diri katong. Amin. Baik di mana saja katong dipakai. Amin buat firman Tuhan.